Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Perkenalkan, nama saya Putri Azizah. Perkenalkan, nama saya Madinah Al-Munawwara. Perkenalkan, nama saya Nurfina. Perkenalkan, nama saya Akila Nur. Kami di sini akan membahas tentang siklus perusahaan jasa dengan contoh soal Salon Sunset. Selamat menonton. Pada tanggal 1 Desember, Ibu Caca sebagai pemilik Salon Sunset menyetor modal awal ke kas bank sebesar 10 juta. Kas pada modal, kasnya di debit, dan modalnya di kredit. Di sini bulan Desember, tanggal 1, kasnya di debit, dan modalnya di kredit. Kemudian, pada tanggal 3, membeli perlengkapan salon sebesar 1 juta. Perlengkapan pada kas. Perlengkapan di sini di debit, dan kasnya di kredit. Kemudian transaksi ke tanggal 9, membayar sewa ruko salon selama 6 bulan sebesar 6 juta. Sewa dibayar di muka pada kas. Sewa dibayar di muka di sini. Di debit dan kas di kredit. Kemudian transaksi pada tanggal 11, membeli hair trimmer secara kredit sebesar 2.500.000. Peralatan pada utang usaha. Peralatan senilai 2.500.000 dan utang usaha senilai 2.500.000. Kemudian transaksi pada tanggal 13, Salon Sunset menerima pembayaran atas jasa gunting, rambut, dan hair styling senilai 1 juta. Kas pada pendapatan jasa. Kasnya di debit senilai 1 juta. Pada tanggal 13, kasnya di debit. Dan pendapatan jasanya di kredit. Kemudian pada tanggal 16, membeli sampo dan conditioner seharga 500.000. Perlengkapan pada kas. Perlengkapan di sini pada tanggal 16 senilai 500.000. Kas senilai 500.000. Kredit. Kemudian pada tanggal 17 membayar utang atas pembelian tanggal 11 Desember. Tanggal 11 Desember di sini senilai 2.500.000. Nah, utang usaha pada kas. Utang usaha di debit dan kas di kredit. Kemudian pada tanggal 18, Ibu Caca mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya sebesar 750.000. Drive pada kas. Pengambilan uang pribadi itu ke drive. Drive di debit dan kas di kredit. Kemudian transaksi pada tanggal 19 menerima uang muka dari pelanggan Ayu untuk jasa makeup wisuda bulan Januari sebesar 2 juta. Kas pada pendapatan diterima di muka. Kasnya di debit senilai 2 juta dan pendapatan diterima di muka senilai 2 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 21 Desember menerima jasa rias pengantin sebesar 2 juta. 50%-nya dibayar tunai dan sisanya dibayar tanggal 29 Desember. 50% dari 2 juta, 50%-nya ialah 1 juta. Kas senilai 1 juta, utang usaha senilai 1 juta, pada pendapatan jasa senilai 2 juta. Kemudian pada tanggal 23 Desember, Salon Sunset menerima tagihan dari vendor atas iklan di sosial media sebesar 250.000. Artinya beban iklan pada utang usaha. Dibayar. Karena belum dibayar. Jadi utang usaha. Kemudian pada tanggal 25 membayar biaya listrik senilai 370.000 secara tunai. Beban listrik pada kas karena dibayar secara tunai. Tanggal 25. Kemudian transaksi pada tanggal 26, Ibu Caca membeli waste bag keramas secara kredit senilai 800.000. Peralatan pada utang usaha. Nah, peralatan di sini di debit senilai 800.000 dan kas di kredit senilai 800.000. Maaf, utang usaha senilai 800.000. Utang usaha. Kemudian pada tanggal 27 Desember
Membayar tagihan biaya iklan tanggal 23 Desember secara tunai. 23 Desember di sini ialah 250.000. Beban iklan pada kas. Beban iklan, utang usaha pada kas. Pada tanggal 27, utang usaha di debit 250.000 dan kas di kredit senilai 250.000. Kemudian pada tanggal 30 Desember menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan pada tanggal 21 Desember. 21 Desember di sini saya belum terbayarkan ialah 1 juta. Kas di debit senilai 1 juta dan piutang usaha di kredit senilai 1 juta. Kas pada piutang usaha. Setelah kita melakukan pembenaran umum, langkah selanjutnya yaitu memposting ke buku dasar. Dalam pembuatan buku dasar, langkah yang pertama yaitu penamaan nama perusahaan yang akan dibuatkan buku besar. Selanjutnya itu apa yang akan dibuat dan periodenya. Yang selanjutnya yang tulis di sini yaitu nama akun dan di sini nomor akun. Nama akun yang pertama yaitu kas, nomor akunnya 111. Dan kemudian di sini bulan dengan tahun. Sini tanggal 1. Pada tanggal 1 itu terdapat penerimaan kas sebesar 10 juta. Tanggal 1 10 juta. Selanjutnya itu berada di tanggal 3, itu pengeluaran kas sebesar 1 juta. Di sini 1 juta dan di sini 9 juta. 9 juta ini diambil dari 10 juta dikurang 1 juta. Selanjutnya berada di tanggal 9, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. 9 pembayaran sewa dan di sini 9 juta. Berarti di sini sisa 3 juta. 3 juta ini diambil dari 9 juta dikurang 6 juta. Selanjutnya berada di tanggal 13. Sebesar 1 juta. Dan di sini 3 juta ditambah 1 juta berarti 4 juta. Selanjutnya tanggal 16 itu pembelian perlengkapan secara tunai. 16 sebesar 500.000. Jadi di sini 4 juta dikurang 500.000 berarti 3.500.000. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 17, yaitu pembayaran utang usaha. Sebesar 2.500.000. Jadi di sini tinggal 3.500.000 dikurang 2.500.000 itu sisa 1 juta. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 18, yaitu pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi sebesar 750.
Jadi di sini sisa 250. Selanjutnya berada di tanggal 19 itu pendapatan yang diterima di muka sebesar 2 juta. 19 pendapatan dan di sini 2.250. Selanjutnya berada di tanggal 21 itu penerimaan pendapatan. Jadi di sini 3.250. Selanjutnya berada di tanggal 25. 25. Di sini seharusnya tanggal 21. 25 ini terdapat pembayaran beban listrik sebesar 370. Pembayaran listrik di sini 0 dan di sini 370. Jadi di sini sisa 2.880. Selanjutnya tanggal 27 itu pembayaran utang usaha sebesar 250. Pembayaran utang usaha 250. Jadi di sini sisa 2.630. Dan yang terakhir yaitu berada di tanggal 30 itu penerimaan utang usaha sebesar 1 juta. Di sini jadi di sini 3.630. Jadi saldo kas pada akhir periode yaitu 3.630. Baik, saya akan menyelesaikan neraca saldo yang pertama, yaitu yang sebelumnya diambil dari buku besar. Yang pertama yaitu kas senilai 3.630. Setelah kas ada piutang usaha. Piutang usahanya di situ kosong karena memang sudah habis, guys. Yang berada di sisi debit kosong. Selanjutnya yaitu ada perlengkapan. Perlengkapan senilai 1.500.000 yang berada di sisi debit. Setelah pendapatan ada sewa dibayar di muka senilai 6 juta yang berada di sisi debit. Setelah pendapatan ada peralatan senilai 3.300.000 berada di sisi debit. Setelah peralatan ada piutang usaha senilai 800 yang berada di sisi kredit. Setelah piutang usaha selanjutnya yaitu ada pendapatan diterima di muka senilai 2 juta yang berada di sisi kredit.
Setelah pendapatan diterima di muka, ada modal yang berada di sisi kredit senilai 10 juta. Setelah modal, ada bribe yang senilai sebesar 750 yang berada di posisi debit. Setelah bribe, ada pendapatan yang senilai sebesar 3 juta berada di kredit. Pendapatan diterima di muka sebesar 3 juta. Selanjutnya yaitu beban iklan sebesar 250 berada di sisi debit. Selanjutnya yaitu beban listrik sebesar 350 berada di posisi debit. Setelah ini kita jumlahkan semua akun-akun yang telah dicatat. Dan ini debit senilai 15.800.000 dan kredit senilai 15.800.000. Setelah kita melakukan pencatatan dalam neraca saldo, kemudian kita akan mengerjakan data penyesuaian. Langkah pertama dalam pengerjaan penyesuaian yaitu yang pertama penulisan nama salon terlebih dahulu. Setelah penamaan nama perusahaan yang akan dibuatkan jurnal penyesuaian, kemudian kita akan menuliskan apa yang akan kita kerjakan, dan selanjutnya itu periode. Kemudian di sini kita akan menulis tahun, bulan, dan tahun. Yang pertama di sini tanggal 30. Data penyesuaian yang pertama yaitu gaji karyawan yang dibebankan pada bulan Desember sebesar 900.000. Berarti akun pada transaksi ini yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 900.000. Kemudian pada transaksi selanjutnya, perlengkapan salon yang dimiliki oleh Ibu Caca di akhir Desember senilai 1 juta rupiah. Akun pada transaksi ini yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan salon. Sebesar kita mengenal dulu neraca saldonya perlengkapan itu sebesar 1.500.000 dan di sini bisa 1 juta, berarti perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya transaksi C itu penyusutan peralatan bulan Desember sebesar 650. Akun di sini itu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar 650.000 rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka hingga akhir bulan Desember sebesar 5 juta. Pada transaksi ini akunnya yaitu beban sewa, ada sewa dibayar di muka sebesar
dua muka sebesar kita lihat dulu di neraca saldo di muka itu 6 juta dan yang tersisa sewa yang ambil di muka itu 5 juta, berarti di sini sisa 1 juta rupiah. Terus yang sudah dipakai sisa 1 juta rupiah. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu jadwal yang sudah pedoman diajukan akhir Desember sehingga sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Di sini tanggal 31 di sini pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah. Setelah selesai melakukan penamaan akun, yang terakhir itu dipindahkan. Baik, selanjutnya kita beralih kepada neraca lajur. Yang pertama itu kita harus menulis dulu kopinya, yaitu Salon Sunshine dengan neraca lajur per 31 Desember 2024. Nah, adapun ini nama-nama akun ini yang tertera di sini kita ambil dari neraca saldo tadi. Lalu kita pindahkan saja angkanya, dan berikut adalah totalnya yaitu 15.800 pada debit dan 15.800 pada kredit. Nah, kemudian langsung saja kita tampilkan nama-nama akun berikutnya. Nah, ini didapat dari ayat jurnal penyelesaian. Nah, jika nama akun tersebut sudah ada pada di atas ini yang diambil dari neraca saldo, maka kita tidak usah menulis lagi nama akunnya di bawah. Langsung saja kita tulis di sini. Nah, beberapa sudah ada yang ada nama akunnya, mari kita tampilkan. Nah, ini. Nah, nama-nama akun yang sudah itu ada pun itu perlengkapan 500 pada kredit, sewa dibayar di muka 1 juta pada kredit, pendapatan 2 juta pada kredit. Nah, berikutnya kita tampilkan nilai-nilai yang ada pada akun-akun ini. Nah, setelah kita sudah memindahkan semuanya, kita tinggal jumlahkan. Jika pada debit, pada di ayat jurnal penyelesaian ada kreditnya, maka kita kurang. Jika ada debit dengan debit, maka kita jumlahkan. Berikut ini diambil dari ayat jurnal penyelesaian. Nah, kita beralih ke langkah berikutnya kepada kolom berikutnya neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini kas sebesar 3.630.000. Langsung saja kita pindahkan pada debit. Nah, kemudian piutang usaha tidak ada, perlengkapan 1.500.000 dikurang 500 yaitu 1 juta. Nah, sewa dibayar di muka 6 juta pada debit dikurang 1 juta menjadi 5 juta. Peralatan tidak ada jumlah penyelesaiannya, jadi nilainya tetap 3.300.000. Nah, utang usaha sebesar 800, kita langsung pindahkan saja karena tidak ada penyesuaiannya. Nah, pendapatan diterima di muka 2 juta pada kredit dan ayat jumlah penyesuaiannya itu 2 juta. Jadi hasilnya berapa? Tuh. Tidak dituliskan lagi karena ini kan kredit, nah ini debit, maka ini hasilnya 0. Kemudian modalnya itu sebesar 10 juta pada kredit, langsung saja kita pindahkan. Adapun prefer sebesar 750 pada debit, langsung saja kita pindahkan juga. Pendapatan 3 juta
pada kredit dan pada jurnal penyelesaiannya ada 2 juta pada kredit. Nah, otomatis ini bertambah sebesar 5 juta. Adapun beban iklan langsung saja kita pindahkan 250.000 dan beban listrik langsung saja kita pindahkan karena tidak ada jurnal penyelesaiannya. Nah, ini mudah. Kita hanya memindahkan angka jika tidak ada jurnal penyelesaiannya. Langsung saja kita pindahkan angka tersebut atau nilai tersebut kepada neraca saldo disesuaikan. Nah, adapun selanjutnya utang gaji, semua ini karena dari ada jurnal penyelesaian, semua nilai ini langsung saja kita pindahkan. Kita hanya memindahkan semua angkanya. Jika nilainya di debit, maka kita pindahkan di debit juga. Jika nilainya di kredit, kita pindahkan nilainya di kredit. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kembali lagi. Nah, selanjutnya kita beralih ke kolom laba atau rugi. Nah, di sini bagaimana sih kita mengetahui bahwa bahwa akun itu masuk laba atau rugi, dan kita juga langsung saja beralih ke laporan posisi keuangan. Nah, seperti ini teman-teman. Cara mudahnya yaitu nomor akun. Kita bisa melihatnya pada nomor akunnya. Nah, jika kita bisa melihat di sini nomor akunnya 1, 2, dan 3. Nah, sorry, saya lupa menunjukkan nama akunnya, nomor akunnya. Oke, nah ini kita lihat di sini. Langsung saja kita beralih ke sini, ke kedua kolom ini. Nah, kita lihat di sini, mulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, piutang usaha, pendapatan diterima di muka, itu semua masuk pada betul. Pada kolom pada kolom neraca atau laporan posisi keuangan. Seperti ini. Mengapa sih ini masuk, nama-nama akun ini masuk di laporan posisi keuangan? Karena kita bisa lihat pada nomor akunnya, yaitu 1, 2 itu masuk pada laporan posisi keuangan. Nah, ini 455, ini 5 juga ya. 1, 2, dan 3 itu masuk pada kolom laporan posisi keuangan. Nah, adapun cara saya membedakannya itu hanya pada nomor akunnya. Saya melihat nomor akunnya, nomor 1, 2, dan 3 itu masuk kepada kolom laporan posisi keuangan. Sedangkan 4, 5 itu masuk kolom laporan laba rugi. Nah, kemudian kita lihat ini. Pendapatan, beban iklan, beban listrik itu semua masuk pada kolom laba rugi. Langsung saja nih utang gaji, kita lihat nomor akunnya itu 2, berarti masuk pada neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini juga. Selanjutnya pada akumulasi penyusutan peralatan, itu juga masuk pada kolom laporan posisi keuangan. Mari kita tulis senilai 650. Adapun ini, nah pada nama akun beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa, ini kita bisa lihat nomor akunnya itu 5. Nah, langsung saja otomatis itu masuk pada menjumlahkan debit dan kreditnya. Oh iya, untuk pada kolom jurnal penyelesaian itu harus sama ya, harus seimbang antara debit dan kreditnya. Berapa? Kita lihat. Berapa hasilnya? Nah, 5.050.000. Dan pada kolom neraca saldo disesuaikan juga harus sama.
Ingat ya teman-teman, untuk pada kolom ayat jumlah penyelesaian ini 5.050.000 harus sama dengan jurnal penyelesaian yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk step terakhir yaitu kita menjumlahkan pada kolom laporan laba rugi bagian debit, kita juga menjumlahkan laporan laba atau rugi pada kolom kredit, kita juga menjumlahkan kolom laporan posisi keuangan pada debit dan juga pada kreditnya. Kita langsung saja. Kita lihat. Nah, tapi teman-teman jangan heran dulu. Pada kolom laba rugi dan laporan posisi keuangan, debit dan kreditnya itu memang tidak sama. Lalu bagaimana sih kita bisa menyeimbangkannya? Yaitu pada ini. Ini ya. Kita lihat. Kita kurangkan 13.680.000 dikurang 15.320.000, hasilnya itu 1.330.000. Adapun ini pada kolom laba atau rugi 5 juta dikurang 3.670.000. Hasilnya berapa? Hasilnya 1.330.000. Ini kan seimbang, ini namanya sudah seimbang. Kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Nah, seperti itu. 3.670.000 ditambah 1.300.000. Baik, setelah neraca laba kita akan membuat laporan laba rugi. Jadi yang pertama kita akan membuat kopnya terlebih dahulu. Di dalam laba rugi itu terdapat akun pendapatan dan juga beban-beban. Nah, yang pertama itu pendapatan kita dapat dari neraca lajur sebesar 5 juta. Yang kedua itu ada beban. Pertama itu ada beban iklan. Beban iklan ini senilai 2.200.000. Yang kedua itu ada beban listrik. Beban listrik sebesar 3.370.000. Yang kedua itu ada beban gaji. Beban gaji itu sebesar 900.000. Yang keempat itu beban perlengkapan. Beban perlengkapan senilai 500.000. Yang kelima itu beban penyusutan peralatan sebesar 650.000. Yang terakhir itu beban sewa. Beban sewa sebesar beban sewanya itu sebesar 1 juta. Nah, di sini kita akan menjumlahkan beban-beban ini. Nah, sini itu 3.670. Selanjutnya kita akan mengurangkan pendapatan dengan hasil dari semua beban-beban sebesar 1.330.000. Maka hasil dari laporan laba rugi senilai 1.330.000. Nah, tadi ini dari mana kita ambil nilainya ini? Ini dari neraca lajur. Nah, yang kedua itu laporan perubahan ekuitas, di mana di laporan perubahan ekuitas itu terdapat modal awal, perat dan juga laba, dan nanti ada hasil modal akhirnya. Yang pertama itu modal awal perusahaan salon Cantika itu sebesar 10 juta modal awalnya. Nah, laba usahanya tadi kita ambil dari laporan laba rugi sebesar 1.330.000. Nah, proyeknya ini juga kita ambil dari laporan neraca sebesar 750.000. Nah, di sini modal akhirnya jadi modal awal ditambah laba usaha dikurang
karena proyek itu pengambilan kas perusahaan. Nah, maka modal akhirnya itu 10.580.000 rupiah. Nah, yang kedua ini kita buat laporan posisi keuangan. Yang ketiga, kita membuat laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu terdiri yaitu kas, piutang usaha, kasnya itu senilai 3.630.000. Ini kita ambil juga di neraca lajur. Kas piutang usahanya itu 0 rupiah, kelengkapannya senilai 1 juta, sewa dibayar di muka sebesar 5 juta, terus peralatan sebesar 3.300.000. Akumulasinya itu 600. Nah, total dari penjumlahan kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan dikurang dengan akumulasi perusahaan peralatan itu sebesar 12.280.000. Nah, di sisi kiri ini semua aset yang ada di laporan neraca lajur. Yang di sebelah kanan ini berupa liabilitas dan ekuitas. Nah, yang pertama itu utang usaha. Utang usaha itu sebesar 800.000. Ini kita ambil juga di neraca lajur. Utang gajinya itu sebesar 900.000. Pendapatan diterima di muka sebesar 0 rupiah. Nah, di sini juga kita modal awalnya itu kita ambil dari modal akhirnya, maka hasilnya itu senilai 12.280.000. Jadi seimbang antara aset dan liabilitas dan ekuitas. Sekian.